Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas materi seleksi kompetensi bidang SKB untuk guru bahasa Inggris ya. Soal SKB untuk guru bahasa Inggris biasanya terdiri dari 3 bentuk. Pertama, structure and written expression. 2, error recognition. 3, reading comprehension. Jumlah total soal biasanya 60. Untuk media belajar ataupun latihan, kalian bisa menggunakan soal-soal standar TOEFL ya. Untuk structure and written expression, biasanya kalian akan mengisi titik-titik ya dari suatu kalimat dan memilih jawaban mana yang tepat untuk mengisi titik-titik itu sesuai dengan grammar dan tata bahasa ya. Untuk error recognition, kalian akan diberi suatu kalimat lengkap dan di per kata akan dikasih A, B, C, D, dan E dan cari dari A, B, C, D, E itu manakah yang salah atau tidak tepat dipakai dalam suatu kalimat. Untuk reading comprehension, kalian akan diberikan paragraf, biasanya paragraf cerita yang lumayan panjang, dan dari paragraf cerita itu akan ada 1-7 soal yang berkaitan dengan paragraf itu. Itulah kenapa namanya reading comprehension, untuk memahami pemahaman kita dalam membaca teks. Oke, lanjut saja soal nomor yang ke-11. In the film world, professionals are accustomed to blank, 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 a negative into a computer at the highest resolution possible. A. Be scanning. B. Be scanned. C. Scanning. D. Scan. Di dunia film, profesional are accustomed. Accustomed itu seperti familiar gitu bukan ya? Accustomed. Menyesuaikan ya, menyesuaikan titik-titik negatif ke komputer di resolusi yang paling tinggi ya. Menyesuaikan ini scan ya pasti ya, menyesuaikan scanning pemindaian. Pemindaian negatif ya, itu film negatif itu bahasa film ya. Jadi jawaban yang tepat adalah scanning. Walaupun kita pakai ada to, kita pembahasan sedikit ya. Soal ini berkaitan dengan penggunaan kata accustomed to yang memiliki pola tertentu. Kata tersebut dalam penggunaannya akan diikuti dengan kata benda, walaupun mempunyai preposisi to. Dalam pilihan jawaban yang merupakan kata benda adalah kata scanning, yang merupakan kata benda yang diperoleh dari proses gerund, yaitu pengubahan kata kerja menjadi kata benda dengan menambahkan akhiran ing pada kata kerja terkait. Jadi kalau misalnya ada accustomed to, get used to, berarti itu kata kerjanya akan berakhiran ing, sehingga kata kerja menjadi noun atau kata benda ya. Accustomed to seeing, accustomed to getting, atau accustomed to scanning, get used to liking, seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ingat-ingat ini ya, accustomed to and get used to berarti pakai noun. Yesterday, Jendra screamed and ran as if he blank 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 a ghost. A was seeing, B had seen, C has seen, D saw. Kemarin, Jendra berteriak dan berlari. As if itu seperti dia melihat hantu. As if he melihat. Nah, melihat di sini katanya seperti apa? Nomor ini berkaitan dengan penggunaan as if yang artinya seolah-olah. Ada beberapa pola dalam penggunaan as if dengan makna yang berbeda dikarenakan kalimat utama dalam soal adalah berpola past tense,
maka akan disertakan pembahasan as if yang terkait dengan past tense bentuk lampau. Jika tense yang mengikuti as if adalah past tense, maka kejadiannya adalah berbarengan dengan kejadian utama. Tetapi apabila diikuti dengan past perfect, maka kejadian pada kalimat setelah as if terjadi lebih awal. Dalam kasus soal, yesterday Jendra screamed and ran as if he had seen a ghost. Diikuti past perfect. Dalam kasus di atas, Jendra berteriak dan berlari, seolah-olah seperti telah melihat hantu sebelumnya. Yesterday Jendra screamed and ran as if he saw a ghost. Dalam kasus ini di atas, Jendra berteriak dan berlari seolah-olah sedang melihat hantu. Ini kurang tepat ya. Kalau misalnya cuma pakai past tense, Jendra kan dia berteriak dan berlari itu setelah dia seolah-olah dia telah melihat hantu. Jadi kan si Jendra itu melihat hantu dulu, baru dia lari dan berteriak. Jadi yang diikuti oleh past perfect ya. Kejadian pada kalimat setelah as if terjadi lebih awal. Jadi kata as if ini terjadi duluan, baru dia lari dan berteriak. Makanya harus pakai past perfect ya. Past perfect tense itu adanya di had seen. Kalau past tense adanya di saw. Jadi kalau bersamaan berarti pakai past tense, semuanya terjadi ya. Kan nggak mungkin sih ngelihat hantu langsung ngelihat hantu sambil teriak sambil lari. Kan lihat hantu dulu, baru teriak, baru lari. Makanya pakai past perfect. Ribet ya bahasa Inggris, men. 13. She had better blank 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 to the airport by 5 or else she may miss the flight. A. Getting. B. To get. C. Get. D. Got. Dia sebaiknya datang ya, datang to the airport, datang ke bandara jam 5 atau dia akan terlambat untuk terbang. Penggunaan had better adalah untuk menyarankan sesuatu kepada orang lain, giving advice. Penggunaan had better akan diikuti kata kerja bentuk pertama, infinitive, daripada yang ada kata get adalah satu-satunya infinitive. Subject had better plus verb 1, berarti pakai get. Pakai verb 1 ya. She had better get to the airport by 5 or else she may miss the flight. Okay. 14. Several people have been arrested by the local police for smuggling 3 tons of fuel. A. Allegedly. B. Alleging. C. Alleged. D. Alleged. Beberapa orang ditangkap oleh polisi lokal karena terbukti menyelundupkan 3 ton bahan bakar. Jawaban yang tepat adalah C. Alleged. Pakai past tense ya. Pada kalimat ini, smuggling merupakan noun yang dihasilkan dari proses gerund. Seperti soal yang pertama itu yang ada to pakai gerund. Kata benda atau noun dalam kalimat jika akan dibentuk frasa biasanya disandingkan dengan adjektif atau kata sifat sehingga terbentuk noun phrase dengan kata sifat sebagai modifier-nya. Kata alleged adalah kata sifat pasif yang tepat untuk digabungkan sehingga menjadi alleged smuggling yang artinya dugaan penyelundupan ya. Jawabannya adalah yang C ya. Berarti ini bukan yang past tense tapi karena kata sifat bentuk pasif. 15. Illegal resident in the US experience problems when scholarship. A. They award. B. Are awards. C. B. Award. D. Awarded. Penduduk ilegal di Amerika Serikat menghadapi masalah ketika mereka mendapatkan beasiswa. Jawaban yang tepat adalah yang A. They awarded.
Mana kalimat yang diawali dengan kata hubung when. Membutuhkan struktur kalimat lengkap seperti subjek dan verb. Pada pilihan jawaban yang memiliki struktur lengkap kalimat adalah they were. Kalimat tersebut bukan berbentuk aktif, melainkan kalimat pasif yang berasal dari kata they were awarded. Jawabannya yang A. Oke, terima kasih bagi 70% yang sudah subscribe, dan bagi yang belum 30% kalian bisa, terima kasih bagi kalian 30% yang sudah subscribe dan 70% yang belum subscribe. Ini not subscribe. Jadi bagi kalian yang 70% belum subscribe, tolonglah subscribe untuk membantu keberlangsungan channel ini. Terkait perkembangan novel coronavirus, semoga kalian bisa stay safe at home dan melakukan berbagai macam pencegahan. Semoga wabah ini bisa segera mereda di Indonesia dan di seluruh dunia. 16. Next to the library, which is confiscated by the state court. A. It is a dark house. B. A dark house is. C. Is a dark house. D. A dark house. Jawaban yang tepat adalah yang A. Next to the library, di sebelah perpustakaan ada rumah yang gelap ya, rumah hitam lah, yang disita oleh pengadilan. Soal nomor ini berkaitan dengan adjective clause yang berfungsi menerangkan kata benda atau objek di depannya. Dalam membuat kalimat berpola adjective clause, di depan relative pronoun which haruslah berstruktur kalimat lengkap yang memiliki subjek dan predikat. Pilihan jawaban yang berstruktur kalimat lengkap adalah it is a dark house. A. 17. The loud music from his neighbor house distracted him, completing his thesis. From, for, of, in. Jawaban yang tepat adalah yang A. Musik yang kencang dari tetangganya mengganggu dia. Dari ya, from, dari, melengkapi skripsinya, mengerjakan skripsi lah intinya. Soal ini berkaitan dengan materi proposisi kata. Distract memiliki proposisi from. 18. My geography teacher made us the group project in a week. Doing, to do, done, do. Jawaban yang tepat adalah yang D, done. Soal ini berkaitan dengan materi causative verb. Ada 4 macam causative verb. Let, have, make, get. Semua causative diikuti dengan infinitive tanpa to, kecuali causative get. Pada soal ini jenis causative verb yang ada adalah made, bentuk lampau dari make, maka akan diikuti oleh infinitive verb 1 yaitu do. Salah ya ini ya, bukan done tapi do. Let, person, verb. Verb 1, have, cuma get yang pakai to dan verb 1. Berarti yang verb 1 adalah yang do. Saya salah lihat, maaf. Jadi, guru geografi saya membuat saya mengerjakan group project atau tugas kelompok dalam waktu 1 minggu. Oh, tenggorokannya agak gatal gitu ya. They coconut water while jogging around the station. A. Have drunk. B. Had drunk. C. Drinking. D. Drank. Mereka minum air kelapa ketika jogging di sekitar stasiun. Ada stasiun jual air kelapa ya. Pada soal ini berkaitan dengan materi past tense yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas pada saat lampau. Kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat itu adalah yang drank.
They drank coconut water while jogging around the station. Verb 2 ya, past tense. 20. Fatima blank 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 a speech at this time tomorrow. Will be giving, will be given, is giving, they give. Fatima akan memberikan pidato besok pada waktu saat ini. Dengan melihat kata keterangan waktu at this time tomorrow, besok tepat pada jam ini, kita dapat menyimpulkan kalimat soal berpola present, future, continuous. Pilihan jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat sesuai dengan kaidah present, future, continuous adalah will be giving. Sehingga kalimat soal menjadi Fatima will be giving a speech at this time tomorrow. Artinya Fatima akan sedang memberikan pidato pada jam ini besok hari. A. Will be giving. Oke, terima kasih karena kalian tetap setia menonton YouTube channel saya. Nantikan pembahasan-pembahasan terbaru untuk soal-soal SKB, materi soal yang lain. Dan untuk kalian yang belum ditanggapi request-nya untuk materi SKB yang lainnya, bukannya saya tidak mau mencari, tapi sudah mencari dan belum ketemu soalnya. Jadi mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena telah menonton pembahasan SKB Bahasa Inggris part kedua pada hari ini. Semoga kalian dapat lebih mengerti dan lebih paham dan dapat terkabul impiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.